Hari ini tanggal 9 Oktober selalu dirayakan sebagai World Post Day atau Hari Pos Dunia. Ini jadi mengingatkan aku salah satu kegiatan yang ikut berperan dalam mengasah kemampuan menulisku. Apa itu? Ya, surat-suratan. Dulu waktu remaja aku punya sahabat pena ya. Surat-suratannya pakai kertas gini, ditulis tangan, dibungkus amplop, terus ditempeli perangko, terus dimasukkan ke bus surat gitu, atau dikirim lewat loket kantor pos. Kirimnya hari ini, nyampainya minggu depan. Terus nerima surat balasannya bulan depan. Tapi asik, biar bagaimanapun dari situ tanpa kebanyakan teori, aku mempraktekkan banyak variasi penulisan. Assalamualaikum, aku penulis multimedia, multi-platform, ingin berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Tito. Surat itu kan sebenarnya karya tulis juga ya. Setiap nulis surat, kupikirin beneran tiap kalimatnya, tiap paragrafnya, sampai lewat tulisannya. Ya kalau dipikir-pikir waktu itu memang ribet dan makan biaya, ngabis-ngabisin uang saku aja. Tapi kemampuan menulis pelan-pelan jadi terasa. Saat kita nulis surat itu kan pakai tangan ya, pakai pulpen. Kita fokus beneran tuh, harus teliti. Kan kalau salah tulis harus di tipex gitu, harus di stipo. Jadi jelek kan suratnya. Biasanya kalau kebanyakan tipex atau stipo, aku mending ganti kertas baru. Jadi nulis mulai dari nol lagi. Makanya biasanya aku mengonsep dulu isi suratnya di kertas buram gitu, dicoret-coret. Kadang sampai draft ketiga baru nulis di kertas surat yang sebenarnya. Pokoknya surat itu harus berkesan buat yang baca. Isinya harus padat, enak dibaca. Juga isinya harus tuntas menjawab pertanyaan-pertanyaan dia di surat-surat sebelumnya. Sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dia jawab di surat berikutnya. Karena kalau nggak dikasih pertanyaan baru gitu, topiknya bisa habis, bos. Bisa berhenti surat-suratannya, ya kan? Nah, rekor terlamaku sendiri punya sahabat pena itu memang nggak lama-lama banget ya. Cuma 2 tahun gitu, dari SMP sampai SMA. Setelah itu berhenti karena mau menghadapi ujian. Ujian sekolah ya, bukan ujian kehidupan. Kalau ujian kehidupan nanti, baru beberapa tahun setelah itu. Ngomong-ngomong, tahu nggak sih, ternyata tren sahabat pena ini kembali marak loh beberapa tahun belakangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan baliknya tren itu. Nostalgia, gerakan menyelamatkan kantor pos di Amerika, kemudian program Hallyu di Korea yang memfasilitasi orang luar Korea untuk mengirim surat ke bintang-bintang K-pop misalkan. Atau sekedar bosan karena pandemi. Aku sendiri mulai menyukai kegiatan surat menyurat sejak pelajaran bahasa Indonesia SD. Ada satu bab, kalau nggak salah subbab lah, yang membahas cara berkorespondensi. Nah, kemudian guru kami kasih tugas, simple. Tulis surat buat teman sebangkumu, kirimkan. Terus kumpulkan surat dan amplopnya 2 minggu lagi. Amplopnya harus sudah ada cap posnya ya, gitu tugasnya. Wah, aku semangat lah. Namanya juga anak yang suka nulis kan, dapat tugas macam gitu, adrenalin langsung melonjak ya kan. Pulangnya aku langsung nulis panjang lebar surat itu. Terus beneran aku kirim suratnya. Karena masih dalam kota, 3 atau 4 hari kemudian teman sebangkuku itu namanya Langgeng ya, masih ingat aku. Langgeng ini laporan gitu, kemarin aku terima suratmu. Ternyata beneran nyampe dan beneran dibaca. Wah, seneng banget. Tapi Langgeng ini bingung, soalnya aku nulis surat nggak sekedar menyapa halo apa kabar seperti yang disuruh Bu Guru. Aku nulisnya detail gitu, seolah-olah teman sebangkuku itu, si Langgeng itu beneran sahabat penaku. Jadi aku bilang, aku mau tahu rumahmu, ingin menginap di sana kalau pas lagi hari libur. Lah si Langgeng ini sampai tanya, serius kamu mau nginep di rumahku? Ya, semeyakinkan itu tulisanku. Sampai-sampai teman dekatku, teman sebangkuku, nganggep serius isi surat itu. Padahal kan sebenarnya itu cuma demi tugas bahasa Indonesia. Sadarlah dia, walah cuma acting. Langgeng kemudian menulis surat balik. Tapi karena dia nggak seantusias aku dalam mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini, ya dia asal-asalan. Cepet-cepetan nulis surat gitu. Terus diamplopi, terus dikasih perangko gitu. Sudah itu, sepulang sekolah aku diajak ke kantor pos dekat sekolah. Kirain dia mau minta diajari gimana prosedur ngirim surat di kantor pos. Nggak taunya Langgeng ini cuma minta stempel ke teller kantor pos gitu. Setelah itu suratnya diminta lagi buat langsung dikasihkan ke aku. Aku melongo, gitu aja Geng. Langgeng jawab, ya iyalah kan tugasnya cuma nulis surat, terus harus ada cap posnya di amplopnya. Lah itu kan udah ada cap posnya. Ya wis lah, terserah sakarepmu Geng.
Nah, itu SD ya. Awal ketertarikanku pada dunia surat menyurat. Aku baru mulai punya sahabat pena beneran itu ketika SMP. Dapatnya dari majalah Intisari. Di surat pembacaannya ada orang yang nulis tentang tema yang menurutku menarik. Dan umurnya kelihatannya nggak jauh beda gitu dari aku. Masih siswa juga. Terus aku surati, untung-untungan aja ya. Kalau istilah marketing itu mungkin cold mail ya. Ternyata dibales. Dia juga antusias. Ya udahlah, akhirnya kami saling berbalas surat. Korespondensi kami ada temanya ya. Bukan asal surat-suratan, bukan asal punya sahabat pena. Temanya fisika, angkasa, dan alam semesta. Hal-hal semacam itulah. Ya sok-sokan gitu. Maklum dulu cita-citaku jadi ilmuwan sebenarnya, bukan penulis. Di surat-surat itu sering kami selipkan gambar-gambar relevan dengan topik pembicaraan. Juga lampiran-lampiran clipping koran, artikel majalah, dan sebagainya. Makanya tiap kirim surat itu berasa kayak nerbitin buletin sendiri gitu. Mikirnya bukan cuma sebagai penulis, tapi sebagai tim redaksi. Mulai dari ngurus isi tulisan, layout, sampai distribusinya alias pengirimannya. Makanya dulu itu sebelum kirim ke kantor pos, aku biasa memfotokopi surat-suratku. Habis dikirim kan hilang, nggak ada dokumentasinya dong. Sayang kan? Ya zaman itu kamera belum sepraktis sekarang, jadi dokumentasinya pakai fotokopian aja. Sampai sekarang lembaran-lembaran fotokopian itu ada, masih disimpan. Melalui kegiatan korespondensi ini, aku belajar bagaimana menyampaikan pikiranku melalui tulisan. Itu satu ya. Terus belajar mewawancarai, menggali pemikiran lawan korespondensi. Belajar jadi wartawan gitulah. 3, belajar soft selling melalui tulisan ya. Misalnya, hey, ini loh ada buku menarik yang membahas tema kita gitu. Di buku ini begini gitu. Aku nggak jualan langsung, tapi dia terbukti malah tanya-tanya harga buku itu berapa gitu. Setelah itu beneran kirim besel dan minta tolong dibelikan karena buku itu nggak ada di kotanya. Nih weselnya nih, bentuknya kayak gini, tertulis 15.000. Kalau 15.000 itu sekarang setara 150.000 ya. Lumayan lah buat beli buku plus ongkos-ongkos lainnya. Artinya melalui korespondensi ini aku belajar konten marketing juga. Asik pokoknya. Tapi apakah sekarang aku masih berkorespondensi? Sahabat penaan? Udah enggak lah sayangnya. Bagaimanapun kegiatan ini menurutku cocok buat para penulis muda. Kalau kalian telaten ya nulis tangan, hobi vintage gitu, sekaligus kepengen mengasah kemampuan menulis, kusarankan carilah sahabat pena dan mulailah berkorespondensi. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video-video Brahmanto Anindito berikutnya. Wassalamualaikum.